Kita membaca berjanji Pak ya, biar tahu berjanji itu isinya apa gitu ya. Ini sudah sampai fasal yang ke-10. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit nanti kita bahas, baru bahas fikih. Jadi biar tahu sejarah, tahu sejarahnya kanjeng Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, itu yang punya berjanji itu dibuka tuh fasal yang ke-10. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yaumi syababas sabiyyi fi syahri bi inayatir rabbaniyah. Jadi kanjeng Nabi itu ketika masih kecil, fil yaumi syababas sabi, di hari beliau itu masih kecil, masih kanak-kanak. Fi syahri bi inayatir rabbaniyah, 1 bulan sudah dijaga oleh Allah. Umur 1 bulan beliau itu udah dijaga sama Allah. Faqama ala qadamaihi, beliau bisa berdiri fi salasin, di umur 3 bulan. Jadi umur 3 bulan kanjeng Nabi sudah bisa berdiri. Kalau sampean umur berapa? Anakku setahun baru ngerangkak ini. Jalan aja masih ekel-ekel, belum seimbang. Jadi kanjeng Nabi umur 3 bulan sudah apa? Sudah bisa berdiri. Wa masya fi khamsin, bisa berjalan di umur 5 bulan. Ini kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Perkembangannya cepat. Umur 3 bulan sudah bisa berdiri. Umur 5 bulan bisa berjalan. Wa qawiyat fitis in minasyuhuri bifasihan nutqi kuwah. Jadi di umur ke-9 bulan beliau itu sudah bisa ngomong secara fasih, ngomong kayak orang dewasa. Umur berapa? 9 bulan. Anakku setahun masih apa mama ya. Itu anakku umur 1 tahun. Kanjeng Nabi umur 9 bulan sudah bisa ngomong secara fasih, ngomong udah kayak orang dewasa. Wasyakkal malakani, di umur 9 bulan itu wasyakkal malakani, terjadi dibelah ini dadanya oleh malaikat 2. Sadrahu syarif, jadi dadanya ketika beliau main-main umur 9 bulan, ini dadanya dibelah oleh malaikat. Jadi kan dijaga oleh Halimah Sa'diyah ya. Jadi Halimatus Sa'diyah itu yang ngasuh kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi ketika lahir itu disusui. Jadi kalau di Arab itu yang nyusuin ibunya cuma sebentar, sisanya disusuin orang lain. Nah, yang pertama itu disusuin oleh bukan Halimah. Jadi disusuin oleh siapa? Budaknya Abu Lahab itu. Budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan sama Abu Lahab ketika kanjeng Nabi lahir. Siapa namanya? Kelalen ya? Podo aku kelalen. Banyak kelalenya. Oh, Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi ketika kanjeng Nabi lahir, setelah disusuin sama ibunya kan diserahkan ke orang lain. Nah, disusuin sama Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah ini memberikan kabar gembira ke Abu Lahab, budaknya Abu Lahab ini, bahwasanya Aminah telah melahirkan bayi laki-laki. Membawa kabar gembira ke Abu Lahab. Abu Lahab, ponakanmu lahir laki-laki. Wah, saking senengnya dimerdekakan. Saking senengnya lahir itu bayi laki-laki. Karena bayi perempuan dulu nggak ada harganya, aib. Kalau punya anak kok perempuan, aib, malu. Sampai apa? Sayyidina Umar itu pernah mengubur anaknya perempuan hidup-hidup karena aib. Perempuan nggak ada gunanya, cuma buat ngelahirin doang. Beranak gitu ya. Gue tumpaan, nggak ada harganya perempuan zaman dulu, zaman jahiliyah.
Jadi ketika zaman jahiliyah, perempuan ketika haid itu disingkirin, nggak boleh di rumah. Ada tempat sendiri itu. Nah, ada tempat sendiri mengasingkan kalau perempuan itu lagi haid, nggak boleh di rumah. Jadi ada tempat sendiri, kayak WC di luar gitu loh. Kayak WC di luar itu dia dikandangin di situ perempuan itu. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Jadi dimerdekakan langsung sama Abu Lahab. Makanya Abu Lahab itu orang kafir, tapi ketika setiap hari Senin beliau mendapatkan keringanan azab. Jadi keluar ini dari jari-jarinya Abu Lahab air. Nah, jadi di neraka itu kan panas, nggak ada air. Nah, haus dikasih darah, haus dikasih nanah. Ini setiap hari Senin Abu Lahab karena gara-gara seneng sama Kanjeng Nabi, cuma hari kelahirannya Pak, memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah, setiap hari Senin dapat keringanan azab. Lah kalau kita umatnya Kanjeng Nabi, harusnya kita yang lebih bangga, bahagia dengan kanjeng Nabi. Ini orang kafir aja dapat keringanan azab. Lah sedangkan kita yang umat Islam kira-kira gimana? Jadi umur 9 bulan kanjeng Nabi sudah fasih berbicara. Nah, kemudian dibelah ini dadanya sama dua malaikat. Wa akhraja minhu 'alaqatan damawiyah wa azala minhu hazza syaitani wa bisalji ghasalah. Jadi dibuang itu alaqah. Jadi hati itu dibuang yang bagiannya setan. Bagiannya setan dibuang. Kan setiap orang itu ada bagian hati itu ada dua bagian. Ada bagian malaikat, ada bagian setan. Iya. Tinggal hati itu yang diperbanyak yang mana ini? Diperbanyak bagian malaikat atau bagian setan? Nah, kalau kelakuannya, kalau hatinya nggak hidup, hatinya mati, itu dipenuhi dengan setan. Makanya hatinya itu nggak bisa ditanya. Makanya tanya hati kecil kan biasanya. Tanya hati kecilmu. Itu ada bagian malaikat itu. Biasanya kita kalau mau ngelakuin jelek itu hati kadang berontak. Kalau ingin melakukan sesuatu yang di situ maksiat, itu biasanya hati itu memberontak. Kita mau ngomong bohong nih, kita ngomong bohong, biasanya hati itu tahu bohong ya. Ada yang itu bagian malaikat itu yang ngomong. Makanya di hadis itu istafti qalbak, mintanyalah ke hatimu. Nah, istafti qalbak. Kalau di situ hatinya hidup, kalau hatinya dipenuhi dengan zikir, bagian malaikat. Nah, makanya kita kalau sering zikir itu dimasukkan ke hati Pak. Enggak cuma mau ngomong tak. Zikir itu diresapi, hati itu merasakan. Nah, pikiran itu membayangkan apa artinya zikir tersebut. Nah itu bisa hati itu hidup. Nah, kalau zikir atau sholat itu bisa rasakan di hati, rasakan. Jadi pikiran mata itu terfokus ke tempat sujud. Pikiran itu membayangkan artinya bacaan. Jadi hatinya itu merasakan yang kita baca. Kalau dalam posisi kenyang, nggak bakal bisa tembus hati, nggak bakal bisa ngerasain. Mau dirasa-rasain ke hati, ini nyangkut aja di sini nih. Nah, ganjel. Kalau posisi kenyang. Tapi kalau posisi lapar, posisi sedih, itu hati langsung tembus. Kita baca apa langsung tembus ke hati. Posisi nggak punya uang, tanggal tua. Lupa mau dompet. Tembus. Terus dibuang, dan bagian setan itu dibuang. Wa mala'ahu hikmatan wa ma'aniya imaniyah. Dipenuhi dengan hikmah dan arti-arti keimanan. Jadi hatinya Kanjeng Nabi sudah dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Enggak ada bagian setan.
Summa khotahu wa bi khatamin nubuwati khatama. Nah, di situ dicetak cap kenabian. Jadi baina katifaihi alama. Jadi di punggungnya Kanjeng Nabi di sini antara dua belikat ini itu ada khatamin nubuwah, cap kenabian, yaitu Allah, Muhammad, Rasulullah. Ada tulisannya Allah, Muhammad, Rasulullah. Punggungnya sampai renek, panu ini. Murah bisa. Jangan dibuka, panu isinya. Cap kenabian. Wa nasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi min hali sabah. Jadi Rasulullah itu tumbuh dari kecilnya ala akmalil awsaf, paling sempurnanya sifat min hali sibah, dari waktu kanak-kanak. Jadi dari waktu kanak-kanak Rasulullah itu sifatnya udah paling sempurna. Kalau anak sekarang kan ngelunjak ya, kadang wong tua dikeplaki atau iya, Kanjeng Nabi enggak pernah. Summa radathu ila ummihi wa hiya bihi ghairu sakhiyah. Nah, kemudian setelah kan sudah besar, udah umur 9 bulan, itu sama Halimah Sa'diyah dikembalikan ke ibunya. Dikembalikan ke ibunya hadaran min ayyusaba bi musabi hadisin takhsyah. Karena khawatir. Karena Kanjeng Nabi ini udah mulai aktif, udah kemana-mana, udah mulai lari-lari kemana-mana. Nah, takut, khawatir, karena udah umur 9 bulan, khawatir, takut hilang. Takut hilang. Karena Kanjeng Nabi itu dicari-cari sama orang-orang. Jadi orang dulu, orang-orang Yahudi Nasrani itu sahabat mengharapkan dari keturunan mereka itu lahir akhir Nabi terakhir. Nah, taunya enggak lahir dari keturunan mereka. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail, punya anak Ishak. Nah, dari keturunan Ishak ini semuanya Nabi semua. Nabi, ada Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai Nabi Isa itu keturunannya daripada keturunan. Nah, kalau Nabi Isa itu dari Maryam ya. Nah, dari Maryam larinya. Jadi dari keturunan Ishak semua ini, semuanya Nabi. Nabi. Yang ini enggak jalur daripada Nabi Ismail enggak. Terakhir sendiri ya keluarnya Kanjeng Nabi Muhammad itu baru keluar. Makanya mereka itu pada mencari ini, ingin dibunuh Nabi akhir zaman. Nah, karena dia enggak terima dari keturunan mereka. Jadi orang Arab itu saling membanggakan nasab-nasab. Nah, makanya orang Arab itu dia tahu keturunan siapa, nasabnya bagus. Makanya Kanjeng Nabi ini nasabnya jelas, sampai atas. Nasabun tahsibul ula bihulahu qalladat hanujumahal yauza'u. Jadi nasabnya Kanjeng Nabi itu seperti rantai bintang-bintang. Maksudnya apa? Bagus-bagus, orang bagus semua, keturunan orang top semua. Fahabaha min hibaihil wafiri bima habah wa qadimat alaihi yawma hunainin faqama ilaihi wa akhadathul arhyahiyah. Jadi jadi ada cerita ini. Ketika Kanjeng Nabi itu dipulangin, itu Kanjeng Nabi itu kan Halimah capek istirahat, ketiduran di bawah pohon. Ini Kanjeng Nabi hilang. Nah, lari, main hilang. Makanya di surat Wadduha itu wa wajadaka dhallan fahada. Itu dhallan itu dulu Kanjeng Nabi itu waktu kecil pernah tersesat, hilang. Itu yang nyariin siapa? Abu Jahal. Yang nyari kemana-mana Abu Jahal. Pokoknya ada tempat rame. Aina Muhammad di mana? Muhammad di mana? Cari Muhammad. Ya ibaratnya gitu ya. Dicari-cari ke sana. Mat. Enggak ketemu. Terus ditanya, "Hal indakum Muhammad?" Apakah di
Awak di tempatmu ada Muhammad, nggak ada. Cari-cari sama Abu Jahal, ketemu akhirnya ketemu sama Abu Jahal itu ketemu. Nah terus dinaikin ke onta, Jadi Kanjeng Nabi itu di belakangnya Abu Jahal. Ayo naik. Ontanya nggak mau jalan. Nabi di belakang. Ontanya nggak mau jalan sama sekali. Akhirnya dipindah sini sama Abu Jahal di depan, baru ontanya jalan. Lah kurang ajar, Nabi onta belakang. Ontanya nggak mau jalan. Itu makanya di ayat apa? Wajadaka dhallan fahada. Ini benar-benar Allah yang jaga dari dulu. Pernah hilang. Jadi ibaratnya Halimah yang jaga, mau dikembalikan ke siapa? Ke ibunya. Yang jaga malah yang ngilangin coba. Yang jaga yang ngilangin. Kanjeng Nabi dijaga sama Allah. Ini pas ketika apa? Fahabaha min hibaihil wafiri bimahabah wa qadiban alihi yauma Hunain. Jadi ketika perang Hunain itu Halimatus Sa'diyah beliau ditawan. Masuk ke tawanan perang. Nah, di situ Kanjeng Nabi ngelihat, oh ada yang nyusuin. Ini Halimah, saya Halimah Sa'diyah pernah nyusuin kamu Muhammad. Pernah nyusuin kamu. Wa basatalaha min lidaihi syarifi bisa dibirrihi wa nadah. Nah, ini lihat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu orang yang paling tahu jasa orang lain. Jadi gara-gara siapa? Gara-gara ada Halimah ini ditawan, semuanya tawanan dibebaskan sama Kanjeng Nabi. Gara-gara siapa? Halimah. Jadi gara-gara Halimatus Sa'diyah, semua tawanan dibebaskan semuanya. Min ridaihi syarif bisa tibirrihi. Karena Kanjeng Nabi itu tahu jasa orang lain. Dia pernah menyusuin. Berbuat baik kepada orang yang pernah berjasa. Wanadah was-sahihu annaha, yang sahih bahwasanya Halimatus Sa'diyah aslamat. Setelah itu Halimah Sa'diyah baru masuk Islam. Jadi sebelum itu Halimah belum Islam. Setelah Kanjeng Nabi perang Hunain jadi tawanan tuh Halimah. Jadi tawanan. Ini tawanan itu bukan harga murah itu Pak. Tawanan cewek-cewek cantik semua ya coba. Semuanya bebas. Gara-gara berkah siapa? Halimatus Sa'diyah. Semua bebas. Akhirnya Halimah ini masuk Islam bersama suaminya. Wal banina wa dzurriyyah, bersama anak-anak keturunannya. Jadi masuk Islam bersama suaminya, anak keturunannya semuanya masuk Islam. Karena akhlak baiknya Kanjeng Nabi. Insyaallah. Wa qad addahuma fis sahabati jam'un min siqabir ruwah. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu artinya. Nah, jadi pernah Kanjeng Nabi. Jadi dari awal pertama biasa. Abdatiul imla bismillatil aliyah, itu biasa muji, sholawat, salam. Terus yang kedua, fasal kedua, wa ba'du fa'akulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah, menjelaskan tentang nasabnya Kanjeng Nabi. Pasal yang ketiga, walamma aradallah ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, ketika Allah ingin menampakkan idharahu isman wa ruham bisuratihi wa ma'na, menampakkan wujudnya Kanjeng Nabi. Tapi nurnya Kanjeng Nabi sudah diciptakan dulu. Cahayanya Kanjeng Nabi itu sudah diciptakan qoblal khalqi, sebelum menciptakan makhluk. Jadi di hadis itu laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Andaikan tidak gara-gara kamu Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diciptakan karena nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi, Nabi terakhir, umatnya yang terakhir, tapi masuk surga duluan. Nah, iya, terakhir tapi duluan. Gara-gara siapa? Kanjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul jum'ati sittatun. Nah, kita membahas tentang syarat-syaratnya Jumat. Syarat sahnya salat Jumat itu ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Syaratnya semua salat Jumat itu harus jatuh di waktu zuhur. Semua kegiatan Jumat, salat Jumat dan khutbahnya itu harus di waktu zuhur. Nggak boleh. Ini lagi khutbah masuk waktu asar. Nah, Jumatannya di waktu asar. Salatnya nggak sah. Jadi harus masuk zuhur. Nah, itu hati-hati yang azan itu. Nah, harus masuk waktu dulu. Nah, belum masuk waktu udah main azan aja. Walaupun kurang 2 menit, 3 menit, belum masuk waktu kok. Kenapa buru-buru? Pengen apa sih? Pengen Jumat berkah apa? Pengen kolak. Amin. Wa antuqama fi khilqatil balad. Harus didirikan itu salat Jumat di khilqatil balad. Di satu perkampungan. Satu perkampungan. Jadi setiap satu kampung harus mendirikan sholat Jumat. Kirana ini satu kirana semua harus ada sholat Jumat. Wa an tusalla jama'atan. Syaratnya Jumat lagi harus sholat berjamaah. Harus berjamaah. Itu syaratnya Jumat. Terus kamu udah sholat Jumat, udah di mana? Sendirian di kamar, gundul, gak sah itu. Itu bukan sholat Jumat namanya. Nah, sholat zuhur. Sholat Jumat itu harus berjamaah. Lah seumpama gini, kan itu harus di satu kampung, ya kan? Nah, sekarang ada orang berkemah, rombongan berkemah 10 orang, pas hari Jumat. Akhirnya apa? Pendirikan Jumatan di sana, di atas gunung. Sah atau enggak sah? Falau zama ahlul khiyam, andaikan falau lazama ahlul khiyam maudi'an minas sahra, di suatu tempat di padang pasir. Kalau ini kan orang Arab nyontoinnya padang pasir. Nah, seumpama ini di atas gunung nih lagi muncak, lam tasih al jum'atu fi tilkal khiyam. Jadi mendirikan Jumatan di perkemahan. Di perkemahan gak sah. Watajibu alaihim in sami'un nida mim mahaliha. Jadi kalau dia mendengarkan azan, wajib dia mendatangi salat Jumat ke tempat tersebut. Berarti harus turun tuh, mendatangi suatu kampung. Wa illa fala. Kalau enggak sah salatnya. Wa yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinin. Nah, ini yang ketatnya mazhab Syafi'i itu di sini. Ketatnya mazhab Syafi'i. Syaratnya harus yang sholat Jumat itu 40 orang. Merdeka. Laki-laki. Zukuron harus laki-laki. Balighin yang sudah balik. Mustautinin yang berkependudukan di situ. Jadi kalau orang lain itu nggak masuk hitungan Jumat. Ini paling ketatnya mazhab Syafi'i. Harus 40 orang, laki-laki semua, merdeka, yang sudah balik. Jadi yang kecil-kecil itu nggak masuk hitungan itu. Terus musafir, orang yang dari kampung mana datang Jumatan di Al-Jihad itu nggak masuk hitungan itu. Yang masuk hitungan orang yang bertempat di situ, berkependudukan di situ. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Tidak boleh didahului, tidak boleh dibarengi dengan Jumat yang lain di kampung tersebut. Maksudnya apa? Di kampung tersebut ada 2 masjid. Yang 2 masjid di sini
bisa dikumpulkan, bisa disatukan. Tapi di situ didirikan dua-duanya Jumatan. Kalau ada yang duluan itu yang sah, yang terakhir nggak sah. Kalau ada yang azan duluan, salat Jumat duluan, berarti yang sah itu yang duluan. Ini kalau Kalau satu kampung di situ bisa kumpulkan. Kalau seumpama tidak bisa dikumpulkan, kalau urusan kemanusiaan bisa dikumpulkan, tapi urusan Jumatan, keagamaan nggak bisa. Karena apa? Beda paham. Beda paham. Muhammadiyah dengan NU, terus NU dengan ada jamaah tabligh, disatuin nggak mau. Ayolah bersatu. Kita kan sama-sama Islam. Sama-sama Islam bersatu, nggak mau fanatik ini. Akhirnya gimana? Daripada ribut, masa harus menumpahkan darah sama orang Islam? Nggak boleh kan? Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti kan nggak masuk, termasuk nggak bisa kumpulkan. Jadi tidak boleh. Kalau selagi di situ masih bisa dikumpulkan, kok didirikan dua-duanya biar hidup semua lah ya masjidnya. Enggak, ini kalau Jumat enggak boleh. Karena biar hidup semua masjidnya. Kalau selagi masih bisa dikumpulkan, itu harus bareng. Lah sekarang gimana? Sekarang kan wilayah Kirana banyak. Ya mungkin karena sekarang kan manusianya semakin banyak. Kalau dulu kan manusia masih jarang. Jadi satu kampung itu 40 aja udah ngap-ngapan itu. 40 orang aja udah ngap-ngapan. Kalau sekarang satu RW itu berapa ratus orang? Ribu malah. Satu RW. Nah, mungkin sekarang satu RW satu masjid, satu RW satu masjid, satu RW satu masjid. Boleh. Wa alla yataqaddamaha khutbah wa ayyataqaddama khutbani. Harus didahulukan khutbah dua. Nah, jadi khutbah dulu baru salat. Karena dulu sebelum disyariatkan seperti ini, dulu itu salat Jumat itu salat dulu baru khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah, kayak salat Id gitu. Nah, dulu. Jadi pas ketika habis sholat, Nabi khutbah nih. Lagi khutbah ditinggal. Nah, gara-gara barang dagangan datang. Wadah. Belanja semua. Barang baru datang. Nah, orang Arab kan ekonominya berdagang. Nah ini modelnya datang, barang baru datang nih. Nah, kalau enggak kebagian. Ngerubung ke sana semua. Nabi lagi khutbah dicuekin. Itu yang tersisa cuma 12 orang. Yang dengerin khutbah cuma 12 orang, yang lain ngejar dagangan semua. Nah, makanya mazhab Maliki cukup 12 orang. Jumlahnya berapa? 12 orang. Mazhab siapa? Mazhab Maliki. Di mazhab Maliki bilangan Jumat cukup 12 orang. Kalau Hanafi yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah. Berarti jamaah berarti syaratnya 2 orang. 2 orang, 3 orang sah Jumatan. Nah, itu mazhab siapa? Hanafi. Nah, kita kan Syafi'i, nggak usah aneh-aneh. Nah, kita cukup jadi gini, kita mengetahui mazhab lain boleh silahkan. Untuk apa? Seumpama kayak COVID kayak apa itu kan kita nggak bisa. Nah, bisa kita seumpama kepepet daripada gak Jumatan dosa ya kan. Nah, kita larikan ngikut taklid mazhab. Boleh. Karena selagi di situ susah, tapi ada mazhab yang lain memperbolehkan. Kita mau mazhab mengikuti mazhab Maliki Syafi'i yang kita ikuti nggak bisa. Gimana? Kita taklid Imam Maliki kalau bisa 12 orang. Nggak bisa kita taklid siapa? Imam Hanafi.
yang penting berjamaah 2 orang atau 3 orang. Nah, boleh. Tapi kalau kita ngikut tetap Syafi'i tetap nggak sah. Nah, tetap nggak sah. Nah, untung di situ makanya ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan pendapat daripada ulama itu rahmat untuk keringanan umat. Nah, karena kan setiap wilayah beda. Nah, kayak Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Lahirnya di Gaza, umur 7 tahun itu dibawa sama ibunya ke Mekah. Karena pas orang tua bapaknya meninggal, sama ibunya diajak hijrah ke Mekah. Nah, di Mekah 2 tahun ini ngabisin, saking cerdasnya Pak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngabisin ilmu gurunya. Ya. Gurunya sampai habis ilmunya, hafalan semuanya sudah hafal Imam Syafi'i. Gurunya mau ngajar apa lagi? Iya, ngajar apa lagi? Semua ilmunya sudah diambil. Umur 9 tahun akhirnya orang yang alim, imam yang paling terkenal di waktu itu adalah Imam Malik. Imam Malik itu di Madinah. Nah, ini mau nggak mau ini potensi besar. Jadi anak ini harus ngaji lebih lanjut. Kirim ke Imam Malik. Ya. Jadi yang ngangkat ini langsung kerajaan Saudi, yang mondokin ke tempatnya Imam Malik. Kata pas itu kata Amir Mekah itu, saya lebih baik perkataannya itu ini. Karena saking takutnya mau sowan sama Imam Malik. Nah, andai kan nggak gara-gara Syafi'i ini, saya nggak mau sama Imam Malik. Karena saking takutnya. Jadi orang dulu itu haibahnya luar biasa, wibawanya itu luar biasa. Pemerintah takut sama kiai. Kalau sekarang kiai malah nyembah-nyembah, biar dapat bantuan. Orang dulu pemerintah Amir itu lebih baik saya jalan katanya. Lebih baik saya jalan dari Mekah ke Madinah bolak-balik daripada soal Imam Malik. Karena takut Pak, takut nggak berani. Gara-gara Imam Syafi'i ini diberanikan diri, mau nyawanin ya Pak Imam Malik, Imam Syafi'i ke Imam Malik. Di perjalanan naik onta. Di perjalanan kitab hadisnya Imam Malik sudah dihafal semua. Di kitab Muwatta kan Imam Malik itu mengumpulin hadis ditulis sama beliau itu namanya kitab Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu semuanya sudah hafal. Ya Pak, cerdas ya. Lah ngafalin ini sebelahnya ditutup Pak. Sebelahnya ditutup, kalau kelirik hafal. Kalau kita udah bolak-balik nggak hafal. Ini cerdasnya Imam Syafi'i. Kayaknya udah jarang banget orang kayak gitu ya. Ngafalin itu ditutupin gini. Itu sekali ngelirik aja hafal, masih diulang 10 kali. Nah, lah kalau kita hafalan sekali udah tamat, udah di setor udah. Nah, nggak mau diulang lagi. Jadi Imam Syafi'i akhir itu pas ke sana dia anterin sama Amir Mekah. Namanya siapa saya lupa. Sampai ke sana Imam Syafi'i sudah diserahkan udah. Oh iya. Terakhir ngaji, ikut ngaji. Imam Syafi'i kan anak yatim, nggak punya apa-apa Pak. Duit nggak punya. Itu kalau nulis, yang lain pada nulis, Imam Syafi'i cuma mainan jari. Jadi Imam Malik bacain hadis. Hadis an. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Imam Syafi'i ditulis gini. Cuma mainan ludah gini. Imam Malik marah. Anak baru malah suruh ngaji mainan. Marah Imam Malik. Malah mainan jari. Ya glok.
Kamu dibacakan hadis Rasulullah malah main-main, gak beradab. Nangis Imam Syafi'i. Akhirnya setelah selesai ditanya, saya bukan main-main Imam Malik, tapi saya itu nyatet semua apa yang engkau sampaikan. Jadi apa yang disampaikan sama beliau dari berapa hari kemarin udah masuk ke sini semua. Ini dicatat pakai ludah gitu. Coba dibacakan semua hadis semuanya, hafal semuanya. Terus Imam Malik mengatakan apa? Ra'aitu fi qalbika nurul ilmi fahfadhu bitarkil ma'asi. Aku melihat di dadamu itu ada cahaya ilmu, maka jagalah ilmu tersebut dengan meninggalkan maksiat. Ini Imam Malik bangga Pak, duwe santri siji. Wah, ngapain cerdas, seneng. Justru santrinya ini malah sering berbeda dengan gurunya. Jadi gurunya berpendapat apa, ini santrinya. Jadi pesaing seumurnya yang sama. Imam Malik itu ada Imam Lais. Imam Lais itu tinggalnya di Mesir. Di Mesir. Jadi setiap Imam Malik itu kan ada pertanyaan. Ada pertanyaan sesuatu yang berbobot. Wah, ini pertanyaan ini nggak biasa disampaikan ini. Pasti engkau itu kalau nggak Imam Les, santrinya Imam Les. Kalau zaman dulu itu nggak bisa ngelihat gambar Pak, belum ada cetakan gambar. Kalau sekarang kan yang penting pakai imamah, pacang di Al-Jihad. Wah, ya kan? Pakai imamah supaya aku gaya. Panitia kurban. Anak jenggote poel. Sebelah sini kambing, sebelah sini pote. Terus beliau mengatakan, ya saya Imam Les. Dia orang dulu itu nggak pernah namanya tatap muka itu nggak pernah, cuma mendengar kabar. Orang dulu alim-alimnya luar biasa. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Makanya ledek-ledekan antar mazhab itu gimana? Alah Syafi'i cemek. Beraninya itu keluarnya setelah Imam Hanafi meninggal. Gantian mazhab Syafi'i yang ini. Enggak, justru Imam Hanafi itu yang takut. Ini baru keluar dia meninggal. Kita ledek-ledekan antar mazhab. Biasa. Wa ayyataqaddamaha khutbatani. Jadi didahulukan khutbah dua. Jadi khutbah dulu baru sholat. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Nah ini nih khotib-khotib nih rukun. Sampean merhatikan khutbah rukunnya ini, ya. Jadi rukunnya khutbah ini diperhatikan. Jadi kalau ada kok khotibnya kok enggak membaca rukun daripada khutbah ini enggak sah salat Jumatnya. Jadi rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama hamdulillah fihima, membaca alhamdulillah khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, baca alhamdulillah khutbah pertama dan kedua. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, membaca sholawat awal dan yang kedua, pertama dan yang kedua. Jadi khutbah pertama dan kedua harus ada sholawat. Jadi berapa tadi? Yang pertama baca alhamdulillah khutbah pertama dan kedua. Terus sholawat khutbah pertama dan kedua. Wal wasyatu bit taqwa fihima. Wasiat takwa di keduanya. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wajib, rukun. Jadi wasiat takwa
di khutbah pertama dan kedua. Terus yang selanjutnya wa qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca satu ayat daripada ayatnya Al-Qur'an fi ihdahuma, di salah satunya. Di salah satunya. Terserah mau khutbah yang pertama baca ayatnya atau khutbah yang kedua. Yang penting harus baca satu daripada ayatnya Al-Qur'an di salah satu khutbah dua. Terus wa du'a'u lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati, mendoakan untuk orang mukmin laki-laki wal mukminat dan mukmin perempuan fil akhirati, di khutbah yang terakhir. Nah, biasanya kan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Nah, yang penting nggak harus itulah doakannya, nggak harus Allahumma ghfir, nggak harus. Yang penting di situ umum untuk muslimin dan muslimat. Udah ya tadi ya. Ini 5. Yang pertama apa? Baca alhamdulillah di khutbah pertama dan kedua. Yang kedua membaca sholawat khutbah pertama dan kedua. Yang ketiga wasiat takwa di khutbah pertama dan kedua. Nah ini khutbah pertama kedua ini 3 ya. Nah, terus yang keempat membaca satu ayat daripada ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah pertama atau khutbah kedua. Terus yang terakhir mendoakan untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan di khutbah yang terakhir. Nah itu laki-laki orang ngerti syarat khutbah. Nah, jadi itu ya, kalau dengerin khutbah yang penting kita fokuskan dulu rukunnya khutbah. Nah, wis iku wae ngajine rasa kakek. Doanya bagaimana Ustaz? Didoakan juga enggak? Apa? Kalau ada jamaahnya yang wandu. Wanci. Didoakan apa?